Teknologi. Katanya sih bikin kita bebas. Tapi pernah nggak sih ngerasa justru sebaliknya? Malah kayak kita jadi terkurung di dalamnya? Nah, ini dia paradoks yang mau kita bongkar bareng-bareng hari ini. Coba deh kita pikirin bareng. Di satu sisi, teknologi ngasih kita koneksi ke seluruh dunia. Keren kan? Tapi di sisi lain, ada ancaman pengawasan massal. Terus, teknologi juga bawa kemajuan yang luar biasa, tapi kok kita malah sering ngerasa makin terasing ya? Dan untuk setiap kebebasan yang ditawarin, ada aja potensi kontrol yang lebih kuat lagi yang ngintai di baliknya. Jadi, gimana ceritanya sesuatu bisa jadi pembebas sekaligus pemenjara? Kok bisa gitu? Nah, buat jawab pertanyaan ini, kita bakal ngintip ide-ide dari 3 pemikir hebat yang udah pusing duluan mikirin hal ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Peringatan dari seorang filsuf, Martin Heidegger. Menurut Heidegger, poin utamanya tuh ini, teknologi itu nggak pernah netral, bukan cuma sekedar alat. Buat dia, teknologi itu ibarat kacamata yang kita pakai buat ngebaca kenyataan, sebuah lensa yang ngebentuk cara kita ngeliat dan berinteraksi sama dunia di sekitar kita. Nah, Heidegger punya istilah khusus buat akar masalahnya, Enframing, atau dalam bahasa Jermannya, Gestell. Ini tuh pola pikir modern yang lihat semuanya, alam, orang lain, bahkan diri kita sendiri, cuma sebagai sumber daya. Sesuatu yang bisa diatur, dikontrol, dan dioptimalkan biar efisien. Biar gampang, bayangin gini deh, ada sungai. Dalam pola pikir Enframing ini, sungai itu bukan lagi keajaiban alam atau ekosistem yang hidup. Bukan. Sungai itu jadi apa yang Heidegger sebut standing reserve. Ya, semacam cadangan energi yang siap dieksploitasi, misalnya buat pembangkit listrik. Keindahannya hilang, yang penting cuma gunanya doang. Jadi, ini yang penting banget buat Heidegger. Ancaman sesungguhnya itu bukan gadgetnya, bukan mesinnya, tapi cara berpikir sempit yang ditanamkan ke kita. Pola pikir yang bikin kita kehilangan hubungan yang asli dan mendalam sama dunia. Oke, peringatan Heidegger tadi mungkin kedengarannya filosofis banget ya. Tapi, gimana kalau pola pikir itu ternyata udah jadi mesin ekonomi global yang ngatur hidup kita? Nah, disinilah kita masuk ke analisis super tajam dari Shoshana Zuboff tentang kapitalisme pengawasan. Jadi, apa yang dulunya cuma peringatan abstrak dari Heidegger, sekarang udah jadi kenyataan pahit di ekonomi kita. Kapitalisme pengawasan ini bisa dibilang adalah wujud nyata dari pola pikir Enframing yang dia bicarakan. Logikanya benar-benar ngubah segalanya. Setiap kali kita ngeklik, nge-like, atau nge-share lokasi, itu bukan lagi sekedar tindakan personal loh. Semua itu sekarang jadi bahan mentah gratis buat mesin ekonomi raksasa yang menambang pengalaman kita buat cari untung. Prosesnya tuh ada 4 langkah, dan ini agak ngeri sih. Pertama, pengalaman kita diambil dan diubah jadi data. Kedua, AI menganalisis data itu buat nebak apa yang bakal kita lakuin. Ketiga, tebakan atau prediksi tentang kita ini dijual ke pihak lain. Dan yang paling bahaya, langkah keempat, perilaku kita secara halus mulai dibentuk dan diarahkan, sering banget tanpa kita sadar sama sekali. Akibatnya, wah, gede banget. Otonomi kita, kebebasan kita untuk memilih, perlahan-lahan terkikis. Pilihan yang kita kira kita buat sendiri, jangan-jangan sebenarnya udah disetel sama sistem yang tujuannya bukan buat kebaikan kita, tapi buat keuntungan mereka. Oke, dari kontrol sosial, sekarang kita naikin lagi levelnya. Kita bakal ngomongin soal kelangsungan hidup manusia. Ini dia pemikiran dari filsuf Nick Bostrom. Kalau Heidegger dan Zuboff ngomongin apa yang teknologi lakuin ke jiwa dan masyarakat kita sekarang, Bostrom ini ngajak kita mikirin ujung dari semua ini. Titik akhir dari perjalanan teknologi, penciptaan kecerdasan super atau super intelligence. Apa sih kecerdasan super itu? Coba bayangin sebuah AI yang saking pintarnya, kecerdasan manusia paling jenius sekalipun jadi kayak anak TK kalau dibandingin. Sesuatu yang bisa mecahin masalah yang mustahil buat kita, tapi juga punya kekuatan yang nggak bisa kita bayangin. Nah, disinilah letak masalah terbesarnya. Menciptakan sesuatu yang jauh lebih pintar dari kita itu kayak pertaruhan terbesar dalam sejarah. Kenapa? Karena kalau tujuannya, kemauannya, nggak 100% sejalan sama nilai-nilai dan keselamatan kita, akibatnya bisa jadi bencana total. Ini nih yang nunjukin sifatnya yang kayak pedang bermata dua. Kata Bostrom, AI bisa jadi alat pembebasan terhebat buat manusia. Atau bisa juga jadi ancaman paling serius buat eksistensi kita.
Benar-benar pertarungan dengan risiko paling tinggi. Oke, setelah dengerin 3 peringatan yang lumayan bikin merinding ini, terus gimana dong? Apa yang bisa kita simpulkan? Yuk kita coba rangkum. Nah, jadi kita lihat kan ada 3 peringatan yang saling nyambung. Heidegger ngingetin soal cara kita berpikir, Zuboff nunjukin gimana cara ekonomi kita bekerja, dan Bostrom ngasih gambaran soal nasib akhir spesies kita. Semuanya itu menunjuk ke satu akar masalah yang sama, yang berjalan dari masa lalu, sekarang sampai ke masa depan. Poin paling pentingnya sebenarnya ini. Masalahnya itu bukan di teknologinya, bukan. Tapi ada di kekuasaan, nilai-nilai dan institusi yang ngebentuk teknologi itu. Siapa yang pegang kendali, dipakai buat apa, nilai apa yang ditanam di dalamnya. Itu pertanyaannya. Artinya apa? Artinya, jalan ke depan itu butuh usaha sadar dari kita semua. Kita harus lebih kritis sama teknologi, kita harus menuntut ada aturan main yang etis dan pengawasan yang demokratis. Dan yang paling penting, kita harus sadar kalau ini tanggung jawab kita bersama buat nentuin masa depan yang lagi kita bangun. Pada akhirnya, kita balik lagi ke pertanyaan besar ini. Ini bukan pertanyaan buat para filsuf atau insinyur doang loh. Ini pertanyaan buat kita semua. Dan jawaban dari pertanyaan ini bakal menentukan arah perjalanan umat manusia ke depannya.